pagi. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Apa baik ya Bu ya? Iya Ibu, seperti janji apa yang kemarin lusa ya Bu ya, saya mau mengadakan penyuluhan kesehatan seperti itu. Nanti saya akan menjelaskan, kan yang kemarin kan kita sudah sempat bincang-bincang ya Bu ya, masalah kesehatannya mengenai MAH atau gastritis. Nah, nanti saya akan menjelaskan mulai penanganannya, cara pencegahannya, lalu seperti apa itu MAH-nya sendiri. Saya butuh waktu kira-kira 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia Ibu? Ya. Bersedia ya Bu ya? Oke, baik, saya boleh mulai ya Bu ya? Oke, untuk sebelumnya apa Ibu tahu MAH itu apa? Ya, tahunya cuma Sakit perut ya Bu ya? Wow. Iya, ya. Betul sih Ibu, sebenarnya MAH itu memang nanti akan terjadi apa? Nyeri di perut ya? Nyeri, mual, Pusing juga ya. Nah, jadi MAH itu salah satu keadaan peradangan. Ya. Peradangan atau perdarahan di dinding lambung kita, yang mana itu bisa nyebabin luka. Nah, kalau tanda gejalanya seperti yang tadi Ibu bilang, pusing, iya betul, pusing, nyeri. Nah, perutnya kayak rasa penuh, lalu mual ya, mual muntah seperti itu. Kemudian perdarahan itu kalau misalnya udah akut sekali, nah itu bisa nyebabin luka di lambungnya sampai bisa perdarahan di dalamnya. Nyeri di ulu hati, lalu nafsu makannya juga berkurang ya. Lalu rasa tidak nyaman waktu menelan ya Bu ya. Itu tanda dan gejalanya kalau Ibu mengalami MAH atau gastritis. Kemudian ada juga faktor-faktor yang menyebabkan, faktor-faktor penyebabnya ya Bu ya. Di sini bisa lihat yang pertama itu ada stres, karena stres. Kemudian faktor-faktor penyebabnya yang kedua ada karena konsumsi alkohol atau kopi atau soda. Kalau konsumsi soda juga bisa nyebabin MAH juga. Gue udah lama nggak pernah soda-soda. Karena itu bisa apa sih? Menstimulasi rasa sakitnya gitu ya Bu ya. Terus merokok, infeksi bakteri atau virus. Kalau misalnya Ibu makan sesuatu, tapi ternyata makanannya itu tidak higienis, tidak bersih, nah itu juga bisa nyebabin MAH gitu ya Bu ya. Telat makan, nah itu ya, telat makan. Jenis makanannya, nah ini nanti dijelasin Ibu sama Angel, makanan-makanan apa aja yang nanti harus dikurangi, dihindari seperti itu. Lalu faktor penyebabnya ada juga karena porsi atau jumlah makannya terlalu sedikit. Nah, kalau terlalu sedikit juga makannya itu juga bisa nyebabin MAH. Kemudian jenis kelamin. Nah, beberapa penelitian Ibu mengatakan kalau perempuan itu lebih sering kena penyakit MAH. Karena apa? Karena kan kecenderungan tingkat stresnya lebih tinggi dibanding laki-laki. Walaupun banyak juga laki-laki yang stres juga gitu ya. Kemudian MAH juga ada jenis-jenisnya. Ada yang akut sama yang kronis. Kalau yang akut itu kayak MAH biasa Ibu ya. Dia di sini dibilang kurang dari 6 bulan. Jadi dia datangnya terjadi mendadak seperti itu. Terus kalau yang kronis sendiri itu lebih dari 6 bulan. Jadi dia lebih lebih berbahaya lagi. Jadi dia bisa terjadi menahun atau lama. Iya, kalau kronik itu lama. Kalau Ibu sendiri udah lama ya. Tapi apa Ibu pernah mengalami kayak pernah cek ke dokter perdarahan di lambungnya atau seperti itu? Enggak, cuma kalau terlalu sakit. Kalau nggak terlalu sakit mah enggak. Oh, nggak ke dokter ya Bu ya. Berarti udah lama ya Ibu ya punya gangguan MAH-nya. Oke. Udah belasan tahunan. Kali puluhan tahun rasanya dari dulu. Oke. Berarti Ibu maksudnya ke gastritis kronis ya Bu ya. Tapi sekarang mah udah berkurang ya. Jadi udah lama juga makanan gitu ya. Oh iya, udah menjaga kesehatan. Iya, betul Ibu. Bagus Kalau ya Bu. jaga makanan malah Kambuh lagi ya Bu ya. Iya. Betul. Kemudian ini yang selanjutnya Ibu ada bahaya kalau misalnya nggak ditanganin. Nah, di sini dibilang kalau nggak ditanganin fungsi lambungnya jadi rusak. Kan kita tahu kan Bu ya, kalau lambung itu untuk mencerna makanan. Nah, kalau misalnya ada nggak ditanganin si MAH-nya, dibiarin gitu aja, nanti fungsi lambungnya jadi rusak. Jadi dia misalnya nggak bisa mencerna makanan lagi. Kemudian ningkatin resiko kanker lambung. Nah, kanker juga bisa terjadi di lambung ya Bu ya. Berbahaya juga. Kemudian muntah darah. Nah, seperti yang tadi dia bilang, kalau misalnya luka di lambungnya nggak segera ditangani seperti itu, nanti kitanya akan bisa terjadi ini muntah darah atau namanya hematemesis. Jadi darahnya keluar deh, jadi berupa muntah. Kemudian feses hitam. Nah, ini juga Bu, feses itu Ibu tahu feses BAB. Kotoran. Iya, kotorannya tuh ada darahnya.
agak coba lendir. Oh, iya Bu Kalau ya. kalau lagi parah gitu, Oh. BAB-nya ada lendir. Oh, seperti itu. Iya Bu, bisa jadi, Nggak bisa ada jadi. lama, cuma ada lendir. Mm-mm. Nah, di sini kalau misalnya Nah, ini Mbak kalau udah parah banget. udah ada lendir gitu, baru ke dokter gitu. Oh, iya mungkin itu asam Takut kan lambungnya. kalau Iya, iya. menceretnya sering makan jadi itunya menceretnya sering jadi lendiran gitu. Oh, Dian. Ini Ibu makanan yang dianjurkan dan tidak. Nah, jadi ada beberapa makanan yang harus dihindari, ada juga yang boleh dimakan. Iya. Yang pertama ini hindari banyak makanan yang berbumbu. Kalau misalnya makanan-makanan yang berminyak, Iya. lalu terlalu pedas, Iya. terlalu asam, Iya. lalu makanan-makanan yang bersantan. Kalau pagi nggak pernah makan goreng-gorengan. Oh iya. Kalau makan gorengan suka Iya, betul. Kata apalagi yang asam buah-buah asam enggak. Iya, asamnya ya harus dikurangi ya kalau udah. Udah makan. Iya, udah nggak makan. Betul. Paling kalau yang manis, jeruk juga kalau yang manis baru dimakan. Iya, betul Ibu. Betul. Jadi kalau yang asam, yang pedas, yang berminyak, terlalu berminyak, sama yang kayak santan ya Bu ya, kayak santan juga harus dihindari. Ya kalau masak belum pernah pakai Nggak bagi santan ya sekarang ya. Bagus Ibu. Kemudian ini dibilang makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin, nah itu juga harus dihindari. Kemudian untuk dianjurkan untuk banyak minum air teh atau air jahe. Kemudian ini hindari, kurangi makan coklat dibilang. Ya. Kalau coklat juga, makan coklat juga itu bisa ini Bu berpengaruh juga ternyata sama mahnya. Ya harus dikurangi. Lalu Tapi kalau sekali-sekali mah nggak apa-apa. iya nggak apa-apa, cuma harus dikurangi ya Bu. Coklat itu bisa ningkatin misalnya nyeri si mahnya gitu. Kemudian hindari makanan yang banyak mengandung gas. Nah, maksudnya itu seperti kubis atau sawi, kol kayak gitu, nangka. Kayak kalau tadi kan soda ya Bu ya, soda nggak boleh diminum kan. Nah, seperti ini makanan yang bergas, Sayuran teh kol. kol kayak kol, sawi. Sawi. Nah, itu harus dihindari. Oh, iya. Paling boleh dikit-dikit gitu ya. Tapi nggak setiap hari makan Iya, kol, sawi atau nangka. Iya. Nah, itu harus Ya, apalagi kalau makan nangka mawar langsung. Oh Ibu terasa, udah ya. pernah ya Bu ya? Terasa. Oh iya Makanya. betul. Kemudian ini penanganannya ya Bu ya. Ada penanganannya di sini dibilang kalau nggak terlalu parah, mahnya itu bisa dengan obat antasida. Jadi kayak yang Ibu kan kapan itu bilangnya makan promah ya Bu Iya, ya? promah, Nah ya. ya kalau nggak terlalu parah bisa pakai obat-obatan seperti itu, promah, milanta, yang sirup Ya. atau yang tablet. Ya. Tapi kalau yang dari berdasarkan pengalaman sendiri Bu ya, kalau yang sirup itu lebih cepet nanganin, karena dia Ya, proma juga ibu mah nggak dimakan gituan. oh iya. Ya, itu aja dikunyah aja. Dikunyah iya Ya, betul. dikunyah. Kalau dikunyah kan lebih Ya. apa ya, lebih cepat terserapnya seperti itu ya. Kalau proma. Iya betul. Nah itu boleh dikonsumsi 30 menit sebelum makan. Ya, Ya 3,5 jam sebelum makan. Ya. Lalu habis itu istirahat yang cukup. Kemudian di sini makan makanan yang sudah dihaluskan. Nah kalau misalnya mah itu kita nggak boleh makan makanan yang terlalu kasar Ibu ya. Terlalu keras. Jadi paling nggak makan bubur, Ya. puding atau sup krim seperti itu ya Bu ya. Kemudian untuk berobat herbal, obat-obatan herbal bisa gunain air 50 ml. Jadi air dicampur parutan kunyit. Oh, ya. Iya, parutan kunyit sampai nanti airnya itu boleh pakai air hangat Ibu. Iya. Airnya itu nanti jadi warnanya kuning pekat seperti itu. Nanti boleh diminum 2 kali sehari, pagi dan malam ya Bu ya. Air kunyitnya bisa diminum 2 kali sehari, pagi malam, rutin supaya nggak sakit lagi perutnya. Kemudian bisa juga ini tadi makan dengan porsi sedikit tapi sering. Jadi Ya. dianjurkan untuk yang punya mah itu harus nyemil sedikit-sedikit Ya. nyemil. Jadi Ya, biar kalau banyak-banyak mah sakit. perutnya biar nggak kosong gitu ya Bu ya. Jadi harus nyemil dikit-dikit tapi sering seperti itu. Kemudian kalau udah timbul keluhannya, timbul sakitnya, langsung makan, harus Ya. langsung makan, nggak boleh ditunda-tunda. Ya, ya. Kemudian bisa dikompres juga dengan air hangat. Jadi bisa di sini botol air hangat, isi air hangat, terus dibalutin handuk tipis, lalu dikompres-kompres ke perutnya. Nah, iya, itu bisa juga untuk menangani. Kemudian minum susu. Nah, Ibu suka minum susu kalau misalnya? Enggak. Oh enggak ya, nggak terlalu suka susu ya Bu ya. Nah, tapi di sini dibilang susu itu bisa netralin si asam lambungnya. Oh, iya. Nah, jadi kalau misalnya minum susu itu juga baik. Ya, susu putih aja, susu sapi. Nah, ini tadi penanganannya ya Bu ya, penanganan. Jadi kalau misalnya udah terjadi, Ya. nah ini bisa ditangani dengan 7 langkah ini. Ya. Kalau untuk cara mencegahnya sendiri supaya mah itu boleh jauh-jauh gitu ya, bisa dengan makan teratur ya, tidak telat Ibu. Jadi makannya setiap 2 atau 4 jam makan. Ya. Atau enggak tadi makannya sering tapi dikit-dikit Ya, biar gitu. perutnya nggak kosong ya Bu ya. Terus di sini berolahraga. Nah,
Ibu mungkin karena aktivitas kerja juga ya Bu ya. Iya. Jadi jarang gitu ya olahraga keluar. Tapi olahraga nggak harus lari keluar, jogging-jogging enggak. Kalau untuk Ibu sendiri, karena mengingat usia juga, Ibu boleh tiap pagi misalnya keluar hanya gerakin tangan, gerakin kakinya gitu ya Bu ya. Untuk refreshing juga, hirup udara segar seperti itu. Itu untuk mencegah mahnya. Kemudian menyediakan makanan ringan untuk nyemil. Kemudian kebiasaan makan pedas, asam, yang berminyak, sama yang terlalu panas sama terlalu dingin seperti itu ya Bu ya. Mungkin itu untuk cara mencegah si mahnya ini. Nah, setelah Ibu mendengar ini tadi penyuluhan kesehatannya, apakah Ibu ada yang mau ditanyakan dulu untuk mah atau gastritisnya? Cukup ya Bu ya, udah cukup jelas berarti ya. Jelas, ya. Ibu berarti udah memahami ya Bu ya. Kalau gitu karena Ibu sudah memahami, saya boleh gantian nanya ya Bu ya. Untuk dari materi ini, Ibu tadi sudah dijelaskan mengenai gastritis itu apa. Nah, Ibu boleh jelaskan lagi dengan bahasa Ibu gak? Gastritis atau mah itu apa? Yang sakit itu apa ya? Luka pada lambung. Ya, luka pada lambung ya. Pada lambungnya Ya, ya. Iritasi pada dinding lambung. Ya. Kemudian kalau cara penanganannya kayak gimana tadi saya ingat Ibu? Cara penanganannya kan jadi harus makanan makan 2 jam 1 kali. Ya, 2 atau 4 jam Ya. ya. Minum susu. Ya. Kalau nggak boleh makan asam-asam. Iya betul, Nggak boleh yang panas-panas, yang dingin-dingin. Iya, Ya. kalau gejala antara tandanya, Apanya? kalau sakit mah gejalanya apa pusing tadi kan Ya, pusing, ada terus pusing, ada lambung sakit, Ya. ada mencret, ada mual gitu. mual, ya Ya. betul Ibu. Berarti Ibu udah memahami ya Bu ya dari materi mengenai mah ini. Ya. Jadi Ibu nanti boleh bisa mencegahnya Ya. dan menanganinya juga kalau misalnya sewaktu-waktu kambuh mahnya ya Bu ya. Oke, baiklah Ibu. Mungkin kesimpulannya jadi Ibu karena Ibu punya mah juga seperti tadi ya Bu ya, mencegahnya dengan nggak telat-telat makan ya, nggak telat makan, berolahraga mungkin seminggu 2 kali 3 kali seperti itu, nggak harus jogging-jogging keluar lari-lari, tapi olahraga yang simpel-simpel aja di rumah. Kemudian tadi makan sedikit tapi sering Ya. supaya perutnya nggak gampang kosong, hindari makanan yang tadi Ibu benar Pak, yang panas, yang terlalu dingin, yang asam, pedas, yang berminyak. Ya. Kemudian tadi juga udah dijelasin cara-cara penanganannya seperti apa ya Bu ya. Ya mungkin cukup segitu aja Ibu ya mengenai penyuluhan kesehatan mengenai mah atau gastritis. Ini Ibu saya punya leaflet atau brosurnya, brosur untuk Ibu. Ini yang saya pegang, ini yang Ibu boleh simpan di rumah. Siapa tahu Ibu boleh baca-baca, Ya. diperlukan untuk Pencegahannya. iya pencegahannya. Ibu boleh baca-baca kembali ya Bu ya. Semoga penyuluhan kesehatan yang sudah saya paparkan ini Bu boleh bermanfaat ya Bu ya. Mungkin cukup sekian Ibu ya. Waktunya terima kasih Ibu telah menyediakan waktu untuk saya Bu ya. Nggak ada pencegahan. Heeh. Udah ibu mah udah puluhan tahun Oh, terasanya rasanya. dari gadis sudah terasa. Oh, berarti udah lama ya Bu Udah ya. lama ibu mah. Cuma makan teratur. Iya, karena pedas enggak, ada yang itu yang asam-asam enggak, Iya, minum berarti- kopi enggak, mie juga mie. Oh, iya betul. Udah Iya, enggak. mie instan juga nggak Udah boleh. enggak dimakan udah lama. Iya. Biarin enggak makan mie juga, nasi aja yang dimakan. Nasi aja iya. Kalau pagi-pagi nasi aja sama sayur. Iya, buah ya. Ya. Iya Ibu. Asam-asam enggak, buah-buahan. Kalau buah-buahan juga yang manis terus. Heeh, Yang iya. asam-asam. Berarti udah Ya. bisa mencegahnya juga Ya. Bu ya. Dari makanan juga udah bisa. Pola makannya juga Ya. udah dijaga sekarang ya Bu ya. Betul sekali Ibu. Jadi Ibu boleh tetap sehat ya Bu ya. Dari pencegahan tadi, penanganannya Ibu boleh belajar banyak. Ya. Ibu boleh menanganinya dengan baik kalau misalnya sewaktu-waktu kambuh lagi. Seperti itu mungkin itu aja ya Bu ya. Semoga bermanfaat penyuluhannya. Leafletnya juga boleh dibaca-baca di rumah. Terima kasih Bu Ya, untuk sama-sama. waktunya. Ya, sama-sama. Semoga sehat-sehat terus ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Pamit pulang. Terima kasih.